Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini kita sudah berada di Jumat pertama di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan penuh maghfirah. Kita sudah berada di hari yang keempat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap amalan ibadah yang kita kerjakan selama di dalam bulan Ramadan, insya Allah akan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah akan menjanjikan surga untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriringan salam, Allahumma salli ala Muhammad, kita curahkan kepada tambatan hati pautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati lan nur, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan hari ini, waktu yang berbahagia ini, marilah kita ambil judul khutbah kita, manusia yang dirindukan oleh surga. Setiap kita, setiap orang-orang beriman, setiap manusia itu sudah pasti merindukan akan surga tersebut. Cuman kenyataannya saat ini surga tersebut yang merindukan manusia, surga tersebut yang rindu kepada manusia, supaya manusia ini, umat Nabi Muhammad ini, masuk ke dalam surga keseluruhannya. Nah, apa ciri-cirinya manusia ini yang dirindukan oleh surga tersebut? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa kata Rasulullah? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa id'amil ji'an wa saumu Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ada 4 ciri manusia ini yang dirindukan oleh surga.
Biasanya manusia yang merindukan surga, tetapi sekarang surga itu sendiri yang merindukan manusia. Bagaimana manusia ini, kita manusia ini masuk ke dalam surga keseluruhannya? Nah, apa syaratnya? Apa ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga ini? Yang pertama, kata Rasulullah, ialah tadil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran. Setiap hari dia luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan mencari waktu luang. Sementara setiap hari dia luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Luangkanlah waktu bagi kita kaum muslimin. Di dalam bulan Ramadan ini minimal 2 kali dalam sehari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sehabis solat subuh kita baca Al-Quran minimal 1 halaman. Nanti sehabis solat maghrib atau setelah solat tarawih kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan untuk mencari waktu luang. Kalau kita mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran, maka tidak akan ada waktu kita untuk membaca Al-Quran. Tapi luangkanlah waktu bagi kita kaum muslimin untuk membaca Al-Quran ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, di mana di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Allah Al-Quran untuk kitab suci umat Islam. Maka di dalam bulan Ramadan ini kaum muslimin, Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita, kalau di dalam bulan Ramadan ini kita lantunkan membaca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran. Usahakan kaum muslimin di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menamatkan Al-Quran ke 30 juz. Kita lihat sejarah Rasulullah selama di dalam bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran itu paling kurang 3 kali dalam selama bulan Ramadan. Sekarang kita tidak usah sampai 3 kali, 1 kali saja kita bisa menamatkan Al-Quran ke 30 juzannya di dalam bulan Ramadan ini. Usahakan kita minimal 1 hari 1 juz. Kita tamatkan Al-Quran, kita tadarus Al-Quran. Khatib yakin di masing rumah kita masing-masing pasti ada mempunyai Al-Quran, pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Al-Quran ini ada kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah Al-Quran ini ada kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari? Usahakan kita untuk membaca Al-Quran, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran. Setelah kita baca Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan terasa nyaman, hati kita akan terasa tenang, hati kita akan terasa tentram. Kenapa? Karena kita baca Al-Quran. Coba kalau kita bandingkan kaum muslimin, setelah kita baca Al-Quran, nyaman tak hati kita? Pasti nyaman, karena kita membaca ayat-ayat Allah, karena kita melantunkan ayat-ayat Allah. Maka untuk itu kaum muslimin di dalam bulan Ramadan ini, supaya upayakan kita untuk bisa tadarus Al-Quran setiap hari. Kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, maka insya Allah hati kita akan terasa nyaman, hati kita akan terasa tentram. Karena apa? Karena kita selalu membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah. Sekarang kita lihat kaum muslimin, berapa banyak orang yang jauh daripada Al-Quran, berapa banyak orang tidak mau lagi membaca Al-Quran. Apakah tenang hatinya? Tidak. Maka untuk itu, usahakan kita selalu tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Itu yang pertama kaum muslimin.
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia yang dirindukan oleh surga, orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua ialah wahafizil lisan, dan menjaga lisan, menjaga perkataan, apalagi sekarang di dalam bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ini, kalau bisa kita berbicara yang penting-penting saja. Sebab kata Rasulullah dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Syair Arab mengatakan diam itu emas, berbicara itu perak. Pepatah Minang juga mengatakan bajalan paliharo kaki, menjambu paliharo tangan, mengicik paliharo lidah. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau ini yang saya bicarakan kepada orang, kalau ini yang saya katakan orang kepada orang, orang tersinggung atau tidak? Kalau ini yang saya katakan kepada orang-orang tersinggung atau tidak? Kalau seandainya kita ragu, baru kita istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah. Apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita katakan kepada orang lain, supaya orang tidak tersinggung dengan perkataan kita. Ingat kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada orang yang rajin salatnya, rajin tahajudnya, rajin puasa sunatnya. Jangankan puasa Ramadan, puasa sunat dia rajin. Sementara dia sering menyakiti hati orang, sementara dia sering menyinggung perasaan orang, maka seluruh amal ibadah yang ia kerjakan tadi, mohon maaf, tidak akan diterima oleh Allah. Gara-gara kita menyakiti hati orang, gara-gara kita menyinggung perasaan orang, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan tadi, walaupun kita rajin tahajud, rajin duha dan segala macam, sementara perkataan kita menyinggung perasaan orang, mohon maaf, amal ibadah yang kita kerjakan tadi tidak akan diterima oleh Allah. Maka untuk itu kaum muslimin, janganlah kita menyakiti hati orang, janganlah kita menyinggung perasaan orang. Kalau bisa kita berbicara ini yang baik-baik saja. Kalau kita bisa berbicara ini yang penting-penting saja. Kalau tidak penting kita bicarakan kepada orang lain, maka kita lebih baik diam. Itu yang ketiga, itu yang kedua kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, manusia yang dirindukan oleh surga ialah wa'id'amil ji'ad, orang yang sering memperbukakan orang yang berpuasa. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita kalau kita memperbukakan orang yang berpuasa. Siapa orang yang memperbukakan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Maka usahakan kita perbukakan orang berpuasa itu setiap hari. Kalau bisa minimal paling kurang 1 hari kita perbukakan orang berpuasa. Nah, bagaimana cara kita memperbukakan orang yang berpuasa ini? Kalau seandainya kita punya makanan apa perbukaan kita hari ini, maka kita berikan perbukaan tersebut kepada orang lain. Memperbukakan orang puasa tidak perlu mewah-mewah. Tapi apa yang kita perbukakan hari ini, maka perbukakan orang dengan yang kita perbukai hari itu. Sebab kata Rasulullah, kalau kita memberi itu yang baik atau yang bagus, bahkan apa kata Rasulullah, kalau kita memberikan sedekah, maka sedekahkanlah apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Insya Allah kalau kita sering memperbukakan orang yang berpuasa,
minimal 1 hari dalam bulan Ramadan itu 1 kali dalam bulan Ramadan kita perbukakan orang puasa, maka kita insya Allah termasuk ke dalam golongan manusia yang dirindukan oleh surga tersebut. Maka perbukakanlah orang yang berpuasa. Tidak perlu ke 30 harian. 1 kali kita perbukakan orang puasa, maka orang tersebut mendoakan kita. Walaupun 1 kali kita perbukakan orang yang berpuasa, kaum muslimin, maka orang tersebut mendoakan kita, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga tersebut. Yang keempat, wasaumu fi syahri Ramadan. Orang yang senang hatinya, gembira hatinya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dia benar sungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Dia benar sungguh-sungguh mendirikan ibadah-ibadah Ramadan. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah, yang gembira hatinya melaksanakan Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Setelah itu apa kata hadis Rasulullah? Man qama, barang siapa yang mendirikan Ramadan setelah kita berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan, mangqama, kita dirikan Ramadan di malam hari, salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Quran dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Jadi antara mansama dan mangqama itu serangkai. Setelah kita berpuasa, maka di malam harinya kita tegakkan atau kita dirikan di malam hari tersebut. Baru kita mendirikan Ramadan, satu kesatuan. Tidak cukup kita berpuasa sementara kita tidak sibukkan diri kita dengan mendirikan Ramadan. Kita tidak sibukkan diri kita dengan mendirikan Qiyamul Ramadan. Tidak ada gunanya. Jadi antara mangshama dan mangqama itu serangkai. Setelah kita berpuasa, maka di malam harinya kita dirikan, kita tegakkan Qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Allah akan ampuni segala dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah 4 macam ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisan, berkata yang baik-baik. Yang ketiga, orang yang selalu memperbukakan orang yang berpuasa. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu senang hatinya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin termasuk ke dalam manusia yang dirindukan oleh surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Camkan fatarwi ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul basir. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.